Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan nama saya Yati Oktari, NIM 110107230007 dari kelas Kimia 3A. Terima kasih kepada Bapak Pengelolaan Sulaiman Ritonga SPD MSI sebagai dosen pengampu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama pengertian ikatan kimia, yang kedua terbentuknya ikatan kimia, yang ketiga kestabilan unsur dan konfigurasi elektron, yang keempat macam-macam ikatan kimia, yang kelima teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Yang pertama pengertian ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia? Gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa disebut ikatan kimia. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1916 oleh Gilbert Newton Lewis dari Amerika dan Albert Schlossel dari Jerman. Nah, adapun konsep yang dikemukakan oleh Lewis dan Schlossel, yang pertama adalah kenyataan bahwa gas-gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon sukar membentuk senyawa merupakan bukti bahwa gas-gas mulia memiliki susunan elektron yang stabil. Yang kedua, setiap atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Caranya dengan melepaskan elektron atau menangkap elektron. Yang ketiga, untuk memperoleh susunan elektron yang stabil hanya dapat dicapai dengan cara berikatan dengan atom lain, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, maupun pemakaian elektron secara bersama-sama. Yang kedua, terbentuknya ikatan kimia. Antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dengan membentuk molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi, sedangkan gaya-gaya yang menahan atom-atom dalam molekul merupakan suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur stabil, seperti golongan 8A. Dari tabel yang kita lihat, merupakan kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron seperti gas mulia atau 8 elektron pada kulit terluar disebut kaedah oktet. Sementara itu, atom-atom yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium disebut kaedah duplet. Agar dapat mencapai struktur elektron seperti gas mulia, antar unsur mengadakan hal-hal berikut. Yang pertama, perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, serah terima elektron. Atom yang melepaskan elektron akan membentuk ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan berubah menjadi ion negatif. Yang kedua, pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom sehingga terbentuk ikatan kovalen. Selain itu dikenal juga adanya ikatan lain, ya seperti ikatan logam, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Yang ketiga, kestabilan unsur dan konfigurasi elektron. Selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa atau gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Semua ini menunjukkan bahwa di alam unsur-unsur tidak stabil dalam keadaan unsur bebas. Ketidakstabilan unsur-unsur ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang dimilikinya. Lewis dan Langmuir menyatakan bahwa unsur gas mulia sukar berikatan karena elektron valensinya sudah penuh. Konfigurasi elektron valensi pada gas mulia sebanyak 8 elektron, kecuali helium 2 elektron, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia akan stabil. Dengan kata lain, unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron tidak mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia tidak stabil. Yang keempat, macam-macam ikatan kimia.
Kita akan membahas yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam, yang keempat ikatan hidrogen, dan yang kelima ikatan van der Waals. Kita masuki yang pertama ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Dari gambar di bawah ini, kita bisa melihat kutub magnet yang berlawanan akan terjadi gaya tarik-menarik atau saling menempel. Yang gambar B, kutub magnet yang sejenis terjadi gaya tolak-menolak atau saling menjauh. Contoh ikatan antara Na dengan Cl. Na nomor atomnya 11 dan Cl nomor atomnya 17. Kita konfigurasikan Na281. Na melepas 1 elektron membentuk Na+, 28. Sedangkan Cl kita konfigurasikan 287 menerima 1 elektron membentuk Cl-, 288. Nah, yang kedua ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau Pi. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PeB. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam bisa sejenis, contohnya H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, I2, dan beberapa jenis seperti H2O, CO2, dan lain-lain. Nah, di tabel ini beberapa unsur bukan logam yang dapat membentukkan ikatan kovalen. Ada golongan 1A, H, ada golongan 4A, C, 5A, N dan P, 6A, O dan S, 7A, Fe, Cl, Br, dan I. Ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Setiap atom memberikan saham atau 1 elektronnya untuk digunakan bersama. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 terbentuk dari 2 elektron valensi yang disahamkan oleh setiap atom, misalnya pada molekul O2. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap terbentuk dari 3 elektron valensi yang disahamkan oleh setiap atom, misalnya dalam molekul N2. Yang ketiga ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam. Contoh logam, besi, seng, dan perak. Adanya ikatan logam menyebabkan logam bersifat pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg. Keras tapi lentur, dapat ditempa. Punya titik didih dan titik leleh yang tinggi. Menghantar listrik dan panas yang baik. Terakhir mengkilap. Keempat, ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik atom yang elektronegativitasnya sangat besar. Dengan adanya ikatan hidrogen menyebabkan terjadinya keadaan sebagai berikut. Yang pertama, air mempunyai Mr kecil akan tetapi mempunyai titik didih yang tinggi. Yang kedua, molekul air lebih berdekatan atau jarak antara molekul dibandingkan molekul es yang akan mengakibatkan es mengapung di atas air. Dan yang kelima, ikatan van der Waals.
Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau antar kutub dalam senyawa yang berikatan kovalen. Pada ikatan van der Waals dibagi menjadi dua gaya, yaitu gaya London dan gaya tarik dipol. Yang kelima ada teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Yang pertama, teori ikatan valensi. Menurut teori ini, ikatan valensi dapat terbentuk jika terjadinya tumpang tindih antar orbital valensi pada atom yang berikatan. Kedua, teori orbital molekul. Teori orbital molekul menggambarkan ikatan kovalen melalui istilah orbital molekul yang dihasilkan dari interaksi orbital-orbital atom dari atom-atom yang berikatan dan yang terkait dengan molekul secara keseluruhan. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang ikatan kimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.